laporan kecurangan pemilu itu didapat secara komprehensif, ada buktinya, ceritanya jelas gitu ya, dibuktikannya bisa gitu. Kenapa? Karena ada dokumen, ada foto, ada video gitu. Dan IT Pemilu membantu mengawal itu. Yang berikutnya, oleh karena itu IT Pemilu Amin dari Timnas 2024 ini menghasilkan 3 hal. Yang pertama, sistem pengorganisasian Timnas dan relawan secara digital dan terintegrasi. Semuanya datanya masuk. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar namanya Amin App yang sudah dirilis oleh kapten kita, ini sudah dirilis itu untuk data persebaran relawan. Nah ini Bapak Ibu dari simpul relawan Ratu Sabah harusnya sudah terdaftar gitu ya, dan bisa masuk atau login ke aplikasi Amin App seperti itu. Nah di situ juga ada proses untuk mendaftarkan diri jadi saksi. Oke, yang berikutnya yang kedua, rekapitulasi perhitungan suara itu lengkap dan akurat akan diterima dan bisa diumumkan oleh Timnas pada hari H. Jadi proses Bapak Ibu itu gitu, kayak fotokopi Pak jangan diganggu gitu ya. Jadi prosesnya selesai yang jadi kawal, lalu kalau sudah diizinkan untuk didokumentasikan baru divideokan. Nah itu boleh. Nah, nanti Bapak Ibu videoin tuh, ada skripnya. Skripnya itu kata-katanya atau template-nya. Jadi tinggal diubah aja, misalnya disebut saya Abi, saya di TPS 045 gitu ya. Itu disebut. Nanti ada pantun. Nah nanti kalau sudah di videoin, tinggal upload aja ke sosmed. Udah uploadnya di sosmed itu biasa jadi sebuah laporan. Tinggal mesin kami yang ambil video Bapak Ibu yang tadinya bentuknya video diubah jadi sebuah tabulasi data. Nah ini cukup mudah karena seperti kita mengupdate status WA atau mengupload ke IG atau video TikTok. Wabarakatuh. Kalau disebut Amin, ya semua menang. Oke, saya mulai. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala yang kami hormati deputi daripada Bimtek Amin pemenangan Timnas Bapak Ahmad Ismail dan Ibu Idawati, dan yang kami hormati Ketua Ratu Sabah Bapak John Akhir RCP, dan juga seluruh teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan perjuangan jihad konstitusi. Alhamdulillah, ini insya Allah kegiatan BIMTEK akan senantiasa dan terus continue kita lakukan secara bergilir, karena memang target kita itu memenuhi sebanyak-banyaknya saksi untuk diletakkan di setiap TPS wilayah lokasi kita. Makanya diperlukan terus koordinasi yang masif, diperlukan terus silaturahmi di antara kita. Mungkin hari ini kita yang di BIMTEK, besok adalah kawan-kawan kita. Saya harapkan yang hadir pada hari ini bisa menjadi influencer selanjutnya untuk menarik saksi-saksi yang lain agar bisa dilatih bersama-sama untuk kemenangan. Amin. Satu putar takbir. Insya Allah, karena perubahan Indonesia haruslah menjadi bagian di dalam perjuangan kita, dan kita juga harus mengambil bagian, mengambil peran, bahwa kita bukan sekedar orang yang sekedar hiporia ikut-ikutan, tapi kita lah yang turut membantu, membangun, dan merubah Indonesia menuju kemenangan yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Alhamdulillah, tidak panjang-panjang saya makanya berikan semangat aja. Semangat, satu putaran bisa kita raih. Mudah-mudahan bisa mencapai, amin, di Indonesia mencapai suara 57% dalam satu putaran. Amin ya
bila mana nanti selanjutnya belakangnya setelah kegiatan ini penyambutan kami atau pemberian acara kami kurang berkenan, ala kulihat ini adalah kebersamaan, bukan masalah kesempurnaan kita melatih atau melakukan bimtek, akan tetapi ini adalah perkenalan kita agar kita sama-sama lihat, saling tahu aja, dan nanti biar saling terus berkoordinasi. Ya, itu aja sambutan dari saya. Tetap semangat, kita akan laksanakan mudah-mudahan sampai jam 3 sore. Ya, kalau nanti para finalisnya, para pelatih-pelatih kita, mentor-mentor kita telah datang, saya harap kepada teman-teman juga memperhatikan biar bagaimanapun kecurangan harus kita lawan, karena kecurangan sudah pasti terjadi. Kita lihat antusiasme rakyat Indonesia menuju perubahan bukanlah sekedar harapan, tapi memang hal yang ingin kita buktikan secara bersama-sama. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq ila taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku pada tanggal 14 di Al-Fas bulan Zulhijjah itu kan, itu ya, pada tanggal 14 Februari serentak semuanya memprotes. Yang satu kita protes, yang memprotes nggak didengar, apalagi pada tanggal dengan batas kamera memprotes. Kenapa? Karena kita protes masih sibuk aja didengerin. Apa lagi Bapak? Tanggal 14. Jadi selesaikan di tempat. Jadi kalau ada kecurangan, jangan langsung disisir dia. Karena kita tahu ada kecurangan, jangan langsung disisir. Apakah yang jujur? Apakah yang disisir kejadian itu? Katanya gitu kan? Tapi kenapa ada perintah pukul kantong kaki? Aneh. Berpikir yang gitu. Kenapa Allah nggak bisa buka laut sama pukul kantong kaki? Bukan dia berusaha, baru Allah ambil alih. Dan saya yakin skenario Allah ini akan ambil alih. Saya yakin Allah apa istilahnya makar Allah. Karena dari awal sudah ditunjukkan, Bu, ada makar Allah itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Nabi Muhammad terkatakan pada suatu saat Islam akan jaya kembali dari timur. Saya yakin itu dari Indonesia, Bu. Amin. Saya Amin ya Allah. saya Amin. Mau nggak mau apa enggak? saya di Indonesia. Masih begini. Makanya kemarin pada waktu Nabi Mau. dalam waktu 2 hari Enggak kalau mau. tiba-tiba dia jadi wakilnya. Amin. Itu kalau orang yang Dari udah mau deket dia. lobby itu perlu waktu, bulan tahun-tahun ini 1 hari, Pak. Saya yakin itu makar Allah. Dengan bertemunya Amin dan Ani dan PKS dan sebagainya, Islam jadi besar. Amin. Gak ada NU, gak ada Muhammadiyah, gak ada Salafi, gak ada Wahabi, gak ada persekusi orang pengajian. Karena apa? Orang yang bertahun-tahun sejak belasan gagal total. Gak mau mereka. Tapi itu maksud bahwa jaya Ibu, saya cerita lagi aja ya, biar enak ya. Ibunya Nabi Isa namanya Siti Maryam, orang Indonesia kasih Siti biasanya ya. Pada waktu beliau dilahirkan, keadaan haus dan lapar, tapi diperintahkan Muhammad untuk memulai proses. Pernah ada nggak cerita? Apakah kamu nggak pintar tapi mau Quran? Anak orang wanita, Siti Hajar pernah mengumpulkan air untuk minum anaknya. Dia balik ke sofa ke Marwah.
dia akan bantu kita kalau kita tidak salah. Yang istilahnya membuat kita jadi lemah. Kita harus tetap semangat. Jangan katakan bahwa ini bukan urusan kita. Padahal ini semuanya adalah urusan rakyat Indonesia. Benar nggak? Ya. Jangan kita terbuai dengan info-info juga yang tidak baik. Ya, kita harus seleksi semua apa yang kita. Wakil Presiden kita. Kami siapkan paling nggak satu mobil khusus untuk APK. Jadi di Pekan Februari ini mudah dengan misalnya dua itu ujungnya mana? Satu itu, satu lagi dari sisi ada Isa. Ya jadi. Tapi kalau ditulis petunjuk teknis itu boleh. Jadi kalau nanti dia jadi saksi pilek, dia juga saksi pilpres, itu boleh. Baru kemarin sudah keluar aturannya ditulis. Amin itu menang jika ada saksi, ada aplikasi, ya, manajemennya bagus. Jadi jangan lihat, oh debat kita menang, belum tentu menang. Oh kampanyenya kita rame, belum tentu. Oh di Sumatera Barat, di Aceh dan lain sebagainya daerah aman, belum tentu. Karena pemilu ini nasional. Jadi kalau mau menang, berarti TPS. TPS itu adalah kunci. TPS itu adalah kunci kemenangan, sekaligus kunci kekalahan. Ya. Nah, jadi ini yang namanya saksi. Siapa yang disebut saksi? Yang sekarang kita bicara saksi itu adalah orang yang mendapat surat mandat. Oh saya saksi, amin. Nggak punya surat mandat, dia bukan saksi. Jadi kalau saksi itu dia bawa surat mandat. Jadi kalau bukan, ya bukan saksi. Namanya saksi ada surat mandat. Nah surat mandat itu dari tim kampanye daerah, tentu nanti dengan koordinasi dari Timnas. Nah bukan kami yang direktorat pelatihan yang memberikan surat mandat itu. Jadi kalau ikut BIMTEK bukan berarti udah pasti jadi saksi. Calon saksi bisa ikut 2 kali masih calon, ikut 3 kali dia masih calon, 5 kali juga masih calon. Jadi semua BIMTEK yang ada itu semuanya masih calon. Kapan nggak jadi calon? Kalau dapat surat mandat baru nggak calon lagi. Karena udah dapat kan surat mandat, tunjuk jadi saksi. Nah. Satu. Perubahan. Amin. 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 Merdeka. Wakil Presiden kita. Perubahan.
Persilakan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ratu siapa? Allahu Akbar. Ya, demikian sambutan yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wakil Presiden kita. Amin. Satu. Satu, dua, tiga, amin. Satu, perubahan. Amin. 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 Merdeka. Dapatkan bantuan modal untuk beli emas. Beli satu unit dengan modal sekitar 5 juta. Mendapatkan emas senilai 40 gram. Selisih jual beli 3% dari harga emas market dunia. Harga emas naik 3% sudah kembali modal. Mendapatkan keuntungan 10 kali. Tanpa cicilan, tanpa resiko lelang dan syariah. Ikuti Zoom-nya setiap hari Rabu jam 8 malam. Hubungi saya untuk dapatkan linknya.